Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar lab simulasi komputer, di mana judul studi kasus kami yaitu analisis dinamika sistem model dinamik pengadaan karkas sapi rumah potong hewan atau RPH X menggunakan software Stella. Kami dari kelompok 100 yang beranggotakan saya, Wiranti dengan NPM 20058 dan Ahmad Fatihul Fuad NPM 20079. Untuk yang pertama ada Stella. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-hierarkis baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Fungsi software Stella adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Cara program Stella bekerja adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama ada mapping dan numerating. Yang kedua ada simulation. Yang ketiga ada analyzing. Dan yang keempat ada communicating. Selanjutnya ada 3 jenjang atau layering dalam Stella. Yang pertama ada high level mapping layer, yakni jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Pada jenjang ini, pengguna model dapat bekerja seperti mengisi parameter model dan melihat tampilan keluaran. Yang kedua ada model construction layer. Jenjang ini adalah tempat model berbasis flowchart. Apabila pengguna model ingin memodifikasi struktur model, dapat dilakukan di jenjang ini. Yang ketiga ada equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Ada 4 icon penting dalam penyusunan pembuatan model dalam software Stella. Yang pertama adalah stock. Icon stock merupakan hasil suatu akumulasi fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Yang kedua ada flow. Icon flow berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Arah anak panah menunjukkan arah aliran tersebut. Adapun arah alirannya bisa berupa satu arah ataupun dua arah sekaligus. Yang ketiga ada converter. Icon converter secara umum berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Namun di sisi lain, converter juga berfungsi untuk menyimpan konstanta input suatu persamaan, melakukan kalkulasi dalam berbagai input lainnya, atau menyimpan data berbentuk grafis atau tabulasi X dan Y. Yang keempat ada konektor. Icon connectors berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Ide awal dari simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya, dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasar hasil dari simulasi. Selanjutnya ada model. Model merupakan suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem nyata yang disepakati, sehingga model dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang menggambarkan karakteristik suatu sistem. Model dibuat dengan cara simplifikasi dari sistem yang ada, sehingga untuk mempelajari sebuah sistem dapat dilakukan dengan pengamatan pada model sistem tersebut. Selanjutnya ada dinamika sistem. Dinamika sistem adalah perangkat analisis sistem yang dapat dipakai untuk membuat simulasi sistem kompleks. Simulasi berarti membuat representasi yang sederhana dari aslinya. Dinamika sistem didefinisikan sebagai bidang untuk memahami bagaimana sesuatu berubah menurut waktu. Perangkat lunak dinamika sistem yang dapat digunakan seperti Stella, PowerSim, Simile, dan PNSim membantu memformulasikan model dari komponen-komponen stok dan aliran. Selanjutnya ada karkas. Karkas sapi adalah bagian tubuh hasil pemotongan setelah dikurangi darah, kepala, keempat kaki, pada bagian bawah mulai dari karpus dan tarsus, kulit, saluran pencernaan, usus, urin, jantung, tenggorokan, paru-paru, limpa, hati, dan jaringan-jaringan lemak yang melekat pada tubuh. Sedangkan ginjal sering dimasukkan sebagai karkas.
Faktor utama yang diperhatikan untuk menilai karkas yang dipasarkan adalah bobot karkas, potongan karkas yang dapat dijual atau cutability, dan kualitas daging. Selanjutnya, kepada studi kasus, di mana mengenai analisis dinamika sistem model dinamik pengadaan karkas sapi rumah potong hewan atau RPHX menggunakan software Stella. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2019 di salah satu rumah potong hewan di Bekasi. Untuk pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada persentase peningkatan pemakaian, yang kedua presentasi penurunan permintaan, yang ketiga ada peningkatan pemakaian, keempat penurunan daya beli, kelima konsumsi bahan jadi, 6 produksi bahan jadi, 7 komposisi penggunaan bahan baku, 8 persiapan produksi, 9 stok bahan mentah, 10 bahan mentah rusak, 11 presentasi kerusakan bahan mentah, 12 produksi bahan mentah, 13 presentasi peningkatan produksi bahan mentah, dan yang terakhir ke-14 adalah jumlah permintaan. Di sini ada tabel data mentah, di mana ada jumlah permintaan sebesar 1.000, persediaan pakan sebesar 7.000, persentase penurunan 1, persentase peningkatan pemakaian 0,06, persentase peningkatan produksi 0,1, dan persentase kerusakan 0,05. Ini adalah simulasi penyelesaian atau model simulasi. Bisa kita lihat ada jumlah permintaan bahan jadi dan bahan mentah. Untuk keterangannya ada di slide berikutnya, akan saya jelaskan. Untuk hasil dari penelitian ini adalah hasil GRAPET, model simulasi produksi bahan jadi. Jadi untuk grafik ini itu keterangannya ini berdasarkan hasil GRAPET pada gambar sebelum ini dapat dianalisa bahwa produksi bahan jadi mampu memenuhi jumlah permintaan selama 12 bulan. Hal ini ditunjukkan oleh garis grafik pada masing-masing variabel. Pada kondisi puncak, yaitu pada bulan 12, mampu untuk memenuhi permintaan yang ada. Garis berwarna biru merupakan jumlah permintaan pada kondisi puncak dengan permintaan sebesar 1.300. Sedangkan pada garis warna merah muda menunjukkan stok bahan jadi bernilai sebesar 9.000. Pada garis warna merah merupakan stok bahan mentah sebesar 7.900. Pada garis berwarna hijau merupakan produksi bahan jadi sebesar 7.900. Dan pada garis kuning merupakan konsumsi bahan jadi sebesar 8.000. Pada grafik sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, produksi bahan jadi mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan stok bahan jadi, produksi bahan jadi, persiapan produksi, dan konsumsi bahan jadi mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Selanjutnya ada hasil dari tabel PET model simulasi produksi bahan jadi. Bisa kita lihat. Lalu untuk keterangan dari tabel ini, berdasarkan tabel PET sebelumnya, dapat dianalisa bahwa jumlah permintaan bahan jadi pada bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok bahan jadi. Hal ini dapat dilihat pada kondisi puncak, yaitu pada bulan ke-12, nilai pada tabel PET jumlah permintaan bahan jadi sebesar 1.243. Stok bahan jadi sebesar 8.952 dan stok bahan mentah diperoleh sebesar 7.809. Artinya, dari produksi bahan jadi mampu memenuhi jumlah permintaan dikarenakan jumlah permintaan lebih kecil dari stok bahan jadi yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya untuk pembahasan, perusahaan bahan jadi merupakan perusahaan produksi bahan jadi yang kapasitas produksinya dipengaruhi oleh beberapa variabel. Agar kapasitas produksi bahan jadi pada perusahaan tersebut dapat memenuhi permintaan pada bulan berikutnya sampai 12 bulan, maka dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini yaitu pembuatan jurnal, yaitu dengan melakukan simulasi dinamik dengan software Stella yang bertujuan untuk membandingkan hasil jumlah permintaan dengan stok bahan baku yang tersedia. Dari hasil pengolahan data menggunakan software Stella dengan output GRAPET dan tabel PET, didapatkan hasil bahwa jumlah permintaan produksi bahan jadi dan stok bahan jadi berbanding lurus dari bulan Januari sampai bulan Desember. Hal ini dibuktikan pada GRAPET ditunjukkan oleh grafik berwarna biru merupakan jumlah permintaan bahan jadi
pada kondisi puncak dengan permintaan sebesar 1.300. Sedangkan pada garis warna merah merupakan bahan baku stok bahan mentah sebesar 7.900. Pada tabel PET, jumlah permintaan pada kondisi puncak sebesar 1.243, sedangkan pada stok bahan baku bahan mentah sebesar 7.809. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil grafik dapat dianalisa bahwa produksi bahan jadi mampu memenuhi jumlah permintaan selama 12 bulan. Hal ini ditunjukkan oleh garis grafik pada masing-masing variabel dengan permintaan sebesar 1.300. Stok bahan jadi bernilai sebesar 9.000, bahan mentah sebesar 7.900, produksi bahan jadi sebesar 7.900 dengan konsumsi bahan jadi sebesar 8.000. Sedangkan berdasarkan tabel PET, analisa bahwa jumlah permintaan bahan jadi pada bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok bahan jadi. Hal ini dapat dilihat pada kondisi puncak yaitu pada bulan ke-12, nilai pada tabel PET jumlah permintaan bobot segar bahan jadi sebesar 1.243. Stok bahan jadi sebesar 8.951 dan stok bahan mentah diperoleh sebesar 7.809. Artinya dari produksi bahan jadi mampu memenuhi jumlah permintaan dikarenakan jumlah permintaan itu lebih kecil dari stok bahan jadi yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, ada pun variabel-variabel yang berpengaruh dalam peningkatan produksi bahan jadi yaitu stok bahan baku bahan mentah. Selain itu, peningkatan produksi bahan jadi juga dipengaruhi oleh cuaca yang meliputi curah hujan dan terik matahari serta kondisi tanah. Yang ketiga, ada penggunaan software standar dalam penelitian ini. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan peramalan dalam perbandingan hasil produksi bahan jadi dengan jumlah permintaan dalam satu periode, yakni 12 bulan. Pemecahan masalah dilakukan menggunakan analisis graf dan tabel PET. Oke, sekian presentasi mengenai materi, studi kasus, dan hasil pembahasan serta kesimpulan. Untuk penjelasan software akan dijelaskan oleh partner saya, Fuad, setelah video pemaparan PPT ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau yang kesalahan mungkin dalam kata-kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang menjalankan software Stella pembuatan studi kasusnya. Jangan lupa yang pertama, awal bulan bisa diatur untuk 12 bulan. Lalu di sini kalau mau membuat modelnya di map dulu ya, di bagian kiri ini. Nah, di sini kita bisa membuat kayak stok. Nah, ini bisa kita ganti sendiri, semisal kayak robot gitu. Lalu dikasih dengan flow diagram harus arah ya, sel dari ke sini ke sini. Nah, lagi flow dari dalam keluar. Nah, seperti ini. Lalu untuk buat konverter atau pengaruh lain variabel itu bisa tulis di sini, mau ditaruh atas ini silahkan, terserah. Nah, bisa dinamain sendiri. Gak misal ini gagal. Lalu di sini persentase kalau misal pengambilan deh misal. Di sini bisa pengambilan rumput. Bisa dinamai sesuai kasus masing-masing ya. Lalu tahu kerusakan atau kegagalan. Nah, setelah selesai dibuat seperti ini, bisa langsung disapukan aja.
dengan konverter action connector maksudnya. Itu menghubungkan dari ini akan kegagalan berpengaruh ketidakcocokan. Lalu bisa lagi untuk pengambilan pengaruhnya pada pengambilan input. Bisa lagi kalau mau dihubungkan ke sini langsung ke produksi bahan mentah juga bisa ya. Ya intinya seperti ini ada untuk membuat diagramnya ya, seperti ini contohnya. Nah, juga seperti ini tinggal bisa diatur ya, kan ya, bisa diatur, bisa dipindah di sini, lalu untuk tingkalannya. Nah, bisa diatur sesuai kerapian lah, sesuai selera. Nah, setelah sekiranya dirasa, bisa dilanjut. Kalau tadi membuat diagram, lalu kita model ini untuk memasukkan perhitungannya. Kayak misal presentase penurunan di sini ditulis 0,02, berarti presentase penurunannya itu 2%. Untuk peningkatan 0,04 berarti 4%. Untuk jumlah permintaan ini sebanyak 1000 ya, ada 1000 berarti yang diminta. Dan pemakaian rumusnya itu yaitu presentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Untuk penurunan daya beli juga sama, presentase penurunan dikali jumlah permintaan. Untuk konsumsi di bahan jadi dikurangi jumlah permintaan. Jadi bahan jadi yang sudah dihasilkan tadi akan dikurangi jumlah permintaan yang diminta atau demand. Untuk komposisi ini reduksi bahan jadi itu komposisi penggunaan bahan mentah dikali banyaknya bahan mentah itu sendiri yang dibuat. Untuk komposisi penggunaan bahan mentah ya satu perbandingan. Untuk bahan jadi ini yang ditanyakan yaitu ya produksi bahan jadi yang akan dihasilkan dari produksi. Untuk persentase kerusakan 0,01 berarti 1%, peningkatan 0,02 berarti 2%, produksi bahan ini yaitu tadi persentase peningkatan produksi kali bahan mentah yang tersedia. Untuk bahan mentah rusaknya juga sama dikali bahan mentah tersedia. Lalu untuk bahan mentah sendiri stoknya sebanyak ada 7.000. Jadi sekiranya seperti ini, lalu jangan lupa untuk menambah tabel dulu berepet ya di sini. Nah di sini yang sekiranya diminta itu ada bahan jadi, bahan mentah, jumlah permintaan, ada ya konsumsi, dan lalu nah bisa oke untuk anunya, untuk yang ini juga sama. Nah ini juga sama berarti seperti ini. Lalu sudah selesai ya berapa itu berapa untuk ininya bisa dipin ya biar nggak hilang, tabel 1 2 sama. Berarti itu seperti ini. Lalu sudah selesai, bisa bisa dilan langsung. Nah maka akan ada yang seperti ini. Mungkin kira-kira sekian penjelasan tentang software dari saya.
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.